Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan Ustazah Eva. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan belajarnya juga tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tematik tema 2C, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya, membaca dongeng cerita binatang atau disebut juga dengan fabel. Yuk teman-teman sama-sama kita simak materinya. Teman-teman, materi kita tadi membaca dongeng cerita binatang atau disebut juga dengan fabel. Apakah teman-teman sudah pernah membaca dongeng? Apakah teman-teman tahu apa itu dongeng? Nah, dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, salah satu jenis dongeng yaitu fabel yang akan kita pelajari hari ini. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang dunia hewan. Jadi, tokoh utama atau pemeran di dalam cerita fabel adalah hewan atau binatang yang dapat berpikir, berbicara, dan berperilaku seperti manusia. Teman-teman, sudah pernah membaca dongeng? Apa coba judul dongeng yang sudah teman-teman baca? Nah, ini ada beberapa contoh dongeng fabel. Dilihat ya teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah membacanya? Yang pertama, dongeng semut dan sang raja lalat. Yang kedua, persahabatan rubah dan kuda. Yang ketiga, kancil dan buaya. Nah, ini pasti semua teman-teman sudah pernah baca ya ceritanya. Yang keempat, serigala dan kambing. Yang kelima, kelinci dan kura-kura. Dan yang terakhir, lebah dan semut. Nah, masih banyak lagi teman-teman dongeng fabel. Nah, ini hanya beberapa saja. Hal-hal yang harus kita perhatikan saat membaca fabel ataupun dongeng tentang binatang. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tokoh atau pemeran dalam fabel tersebut. Nah, dalam fabel tokohnya adalah hewan atau binatang. Bisa kura-kura, gajah, semut, belalang, dan lain-lain. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah sikap dan sifat tokoh atau pemeran dalam cerita. Misalnya ada yang pemberani, ada yang pemarah, rajin, malas, jujur, dan lainnya. Jadi setiap tokoh ataupun pemeran itu memiliki sifat. Yang ketiga, tempat dalam cerita. Misalnya tempatnya di sungai, di hutan, laut, danau, dan lainnya. Yang keempat yang harus kita perhatikan adalah waktu dalam cerita. Seperti pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Jadi cerita itu harus ada waktunya teman-teman. Apakah dia di pagi hari, di siang hari, sore, atau malam hari. Teman-teman, yang terakhir yang perlu kita perhatikan saat membaca fabel adalah peristiwa penting dalam cerita. Jadi, cerita fabel itu dari awal sampai akhir kita harus tahu urutan-urutan peristiwanya. Misalnya, cerita tentang semut dan belalang yang pemalas. Nah, saat semut membuat sarang, dia mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin. Akan tetapi, belalang hanya duduk santai sambil bermain musik. Dia tidak mau mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin. Dan dia malas untuk mengumpulkannya.
Sehingga peristiwa selanjutnya saat musim dingin tiba, belalang kelaparan. Nah, dan peristiwa selanjutnya sang semut pun membantu belalang. Dia memberikan makanan kepada belalang yang sedang kelaparan. Nah, itu dia urutan peristiwa. Salah satu contohnya ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, dalam fabel ataupun cerita binatang itu ada amanat. Amanat itu pesan. Jadi fabel biasanya berisi amanat ataupun pesan yang baik untuk pembacanya. Contohnya, pesan untuk hidup rukun, bekerja sama, tolong menolong, kasih sayang, persahabatan, kejujuran, dan yang lainnya. Jadi, saat teman-teman membaca fabel ataupun cerita binatang, itu teman-teman harus tahu apa pesan yang disampaikan dari cerita tersebut. Misalnya tadi cerita belalang dan semut. Pesannya apa? Tolong menolong. Terus apalagi? Kerjasama untuk mengumpulkan makanan. Nah, itu salah satu contohnya. Sekarang kita akan membaca dongeng fabel Semut dan Belalang yang Pemalas. Dilihat dan didengarkan ya teman-teman. Di suatu pohon di tengah taman, hiduplah semut berdampingan dengan belalang. Sepanjang hari, semut-semut selalu rajin dan bekerja sama mengumpulkan makanan di sarangnya, baik itu di siang hari yang terik hingga saat hujan. Melihat itu, belalang pun mengejek. Sambil bermalas-malasan dan berjemur, ia pun menyebut semut sebagai makhluk bodoh dan konyol karena masih saja sibuk bekerja mengumpulkan makanan di sarangnya. Padahal taman di sekitar tempat mereka tinggal itu terdapat banyak sekali makanan. Semut pun dengan sabarnya menjawab bahwa dia mengumpulkan makanan untuk persediaan mereka selama musim dingin nanti. Semut pun mengajak agar belalang bersama-sama untuk mengumpulkan makanan juga. Namun, belalang justru tertawa makin keras dan mengatakan bahwa musim dingin masih lama. Jadi lebih baik bersenang-senang saja dulu. Selanjutnya, akhirnya musim dingin pun tiba. Belalang yang kelaparan datang ke rumah semut dan hendak meminta makanan. Semut bertanya, apakah belalang tidak malu telah mengejek dirinya dan sekarang meminta makanan kepadanya. Belalang pun pulang dengan rasa malu dan tangan hampa. Tangan hampa maksudnya tangan kosong, tidak membawa makanan. Beberapa waktu kemudian, semut pun mulai merasa khawatir dengan kondisi belalang. Ia pun datang ke rumah belalang sambil membawa makanan. Belalang pun minta maaf atas segala ucapannya yang telah mengejek semut yang rajin, dan lalu ia sebut sebagai hewan yang pintar dan dirinya lah yang bodoh itu. Nah, jadi pelajaran ataupun pesan yang kita ambil dari cerita tadi adalah bekerja sama untuk meringankan pekerjaan. Jadi sang semut tadi bekerja sama untuk mengumpulkan makanan. Dan jadilah orang yang rajin dan pintar agar bisa selamat. Saat tadi musim dingin tiba, sang semut tidak kelaparan lagi karena mereka rajin mengumpulkan makanan. Dan jangan suka bermalas-malasan dan bertindak bodoh supaya tidak malu dan menjadi celaka seperti seorang sang belalang. Selanjutnya teman-teman, ayo bersama-sama kita menjawab pertanyaan berdasarkan cerita di atas tadi ya. Yang pertama, apa judul cerita di atas? Ayo teman-teman, cerita tadi yang sudah kita baca apa judulnya? Ya, benar. Judul cerita tadi adalah Semut dan Belalang yang Pemalas. Pertanyaan yang kedua, apa yang diucapkan belalang saat melihat semut rajin mengumpulkan makanan? Apa yang diucapkan belalang? Teman-teman masih ingat? Nah, belalang menyebut semut sebagai makhluk bodoh dan konyol. Nah,
Dia menyebutnya makhluk bodoh mengumpulkan makanan padahal makanan masih banyak. Itu yang diucapkan belalang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap semut saat belalang mengejeknya? Nah, semut bersabar. Yang keempat, apa yang terjadi pada belalang saat musim dingin tiba? Apa yang terjadi, teman-teman? Nah, belalang kelaparan karena tadi dia malas-malasan mengumpulkan makanan. Yang terakhir, apa yang dilakukan belalang saat semut memberikannya makanan? Apa yang dilakukan belalang? Belalang meminta maaf pada semut karena telah mengejeknya. Jadi teman-teman, kita harus selalu hidup rukun, tolong-menolong, dan bekerja sama untuk meringankan pekerjaan ataupun beban. Seperti semut-semut tadi bekerja sama mengumpulkan makanan sehingga mereka tidak kelaparan lagi. Dan harus selalu rajin, jangan malas-malasan seperti sikap belalang tadi. Mudah-mudahan teman-teman mudah memahaminya ya. Dan silahkan cari cerita fabel yang lainnya. Nah, temukan informasi-informasi penting yang ada dalam cerita tersebut. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya belajarnya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.